Terus saya cari lagi Song. Song menggunakan istilah bukan fault, tapi defect. Software defect prediction is trending topic in software engineering research field. Loh, nanti ada kayak gitu. Dan di sana, oh ini tuh topik, gitu kan. Ini benar-benar topik. Emang itu GSE itu topik ya Pak ya? Di state GSE has become growing area of research. Ini topik memang, gitu Pak Wisman. Jadi makanya saya sebut, Mas, jangan-jangan bukan topik, itu Joko atau Ahmad. Itu karena ini, Bos. Harus ada yang men-state bahwa itu topik. Masuk di survei, atau dia di-state bahwa itu benar-benar topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mulai lagi diskusi kita, Bapak Ibu sekalian, tentang riset tren di bidang software engineering. Nanti di awal saya akan recap sedikit apa yang sudah kita pelajari tentang riset metodologi, riset itu makhluk apa, baru kemudian saya bawa, nggak hanya saya sajikan riset tren yang lagi trending apa, tapi saya sajikan gimana saya menemukan riset topik di bidang software engineering itu. Bapak Ibu sekalian yang tidak di software engineering pun akan paham gimana mengekstrak riset topik dari bidang saya software engineering, riset topiknya apa, gimana cara nemukannya. Bidang saya image processing, gimana mengekstrak itu jadi topik sampai saya ketemu satu topik yang saya inginkan. Itu yang saya pengen sajikan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya riset trend di software engineering saya berikan ke Bapak Ibu sekalian, enggak, tapi cara saya menemukan itu gimana caranya nanti kita pelajari. Nah, kita mulai diskusi kita. Nama saya Romi, lahir di Madiun, terus kemudian gede di Semarang, Bapak Ibu sekalian. Saya ikut program Pak Habibie, setelah itu ke Jepang. SMA saya di SMA Taruna Nusantara, saya angkatan pertama. PhD saya di Software Engineering dan Machine Learning. Jadi garapan saya kalau nggak berhubungan dengan pengembangan software, pengembangan enterprise arsitektur, data analytics, beberapa pekerjaan saya ada di KPK, Ristek Dikti, NSW, BPT, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan banyak banget gitu ya. Terus 3 tahun terakhir saya masuk ke swasta banyak, ada FIF di tahun ketiga kita masih EAS Services sekarang, kemudian PLN, PJB, PLN itu di Korsek, Corporate Secretary, PJB full, case study yang relatif paling sukses menerapkan enterprise arsitektur, anak perusahaannya PLN namanya PJB, Bapak. Di kaki kanan saya bisnis, kaki kiri saya akademisi, saya reviewer di beberapa jurnal Q1, Science Direct, Springer. Materi saya sediakan di romisatriwahono.net tentang mata kuliah, itu ada di lectures, di sana ada rekaman-rekaman beberapa hari ini, termasuk juga rekaman yang dulu, sudah lama nggak saya openi sebenarnya, saya punya YouTube channel, ini sudah mulai saya isi lagi, saya edit lagi gitu ya. Saya masukin beberapa konten yang 2 minggu ini kita belajar, nanti saya masukkan ke Romi Satriwahono channelnya Romi Satriwahono namanya. 3 hal yang akan kita diskusikan hari ini. 1, saya recap konsep penelitian. Terus kemudian tahapan penelitian, gimana caranya saya menemukan topik di bidang software engineering gitu ya. 3 hal itu yang akan kita diskusikan. Nah, kita mulai dari konsep penelitian. Mengapa kita melakukan penelitian? Karena ada masalah penelitian. Masalah penelitian itu datangnya dari mana? Dari masalah kehidupan gitu ya. Makanya kalau kita nyusun latar belakang masalah penelitian, masalah kehidupan dulu disebutkan, mengerucut masalah penelitian. Nanti saya tunjukkan juga ekstraksi dari masalah kehidupan sampai jadi masalah penelitian gitu. Masalahnya harus benar-benar baru? Enggak. Masalahnya itu enggak harus baru. Justru kita nyari masalah yang ada di dunia sekarang. Caranya gimana? Ya baca paper-paper, lihat masalahnya, kita akan memecahkan masalah yang sama dengan peneliti lain dengan cara yang sedikit berbeda. Sedikit berbeda itu nanti kontribusi kita datang gitu ya. Metode pemecahan kita lebih baik sedikit gitu kan. Riset itu diulang lagi gitu, nyari lagi, makanya disebut re sama search Bapak Ibu sekalian gitu ya. Re-nya lagi, search-nya nyari gitu ya. Tujuannya untuk apa? Building new knowledge, bahasanya Benson. Building new knowledge about things that no one has understood before. Orang sebelumnya nggak tahu, tapi dengan saya lakukan, oh ternyata ini membaik meskipun saya tambahin sedikit sesuatu yang sebenarnya juga nggak baru, tapi saya ambil dari bidang lain misalkan gitu ya, yang orang lain nggak pernah pakai itu gitu ya. Quinlan itu ketika dia ngoprek-ngoprek decision tree gitu ya, dia ambil logaritmi distribusi dari peneliti tahun 1953, kemudian dia ekstrak jadikan information gain gitu ya, information gain-nya dia pakai untuk split kriteria. Nah, itu hal baru, padahal information gain itu omongan lama, banyak orang yang sudah tahu tapi di bidang lain. Mantas dan Abelan, dia ngambil imprecise probability gitu ya. Imprecise probability itu juga omongan orang sejak tahun 1970-an gitu ya. Dia pakai untuk men-split kriteria di decision tree-nya dia.
lahirlah Cradle Decision Tree. Building new knowledge about things that no one has understood before. Masalahnya apakah masalahnya baru? Enggak, masalahnya sama. Bahwa kalau kita main-main decision tree, itu ketika ketemu dengan data noisy, itu terus kemudian jadi ambruk loh. Buatannya si Queenline itu juga langsung performanya buruk, gitu kan. Buatannya si Bremen langsung performanya buruk. Tapi dengan saya kasih imprecise probability, kata si Mantas dan Ablan, gitu ya, jadi robust loh sekarang decision tree-nya. Nih, seperti itu. Makanya saya ambil masalah bahwa decision tree good, tapi punya masalah ketika ketemu data noisy, yang ini tidak bisa dipecahkan oleh Queenline dengan information gain, dengan gain ratio-nya saya pecahkan. Seperti itu, Pak Ustaz. Bahasanya Benson, building new knowledge. Tapi kalau bahasanya Dawson, original contribution to knowledge. Riset itu apa toh? Aktivitas sistematis, penuh pertimbangan, berulang-ulang, which aims to make an original contribution to knowledge. Ini yang dikejar. Original contribution to knowledge itu ditambahkan lagi oleh si Dawson dengan statement contribution to body of knowledge loh, bukan contribution to people, bukan gitu ya. Contribution to knowledge-nya itu bukan to people, bukan. Contribution to the body of knowledge, kata dia gitu ya. Body of knowledge dari penelitian decision tree jadi bertambah gede karena kontribusi si Mantas, Ablan, Queenline, dan seterusnya ini gitu ya. In the research field of interest. Itulah kenapa kemudian kalau kita searching, Bapak Ibu sekalian, riset saya neural network, saya searching aja di Science Direct Neural Network. Oh, ini ketemu kok ada yang sederhana juga kok, penerapan neural network untuk prediksi penyakit, bla 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 gitu ya. Tolong lihat jurnalnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau jurnalnya kesehatan, gitu ya, itu bagi dunia kesehatan, itu sudah ada kontribusi kepengetahuan, tapi kalau ini kita orang komputer, itu belum tentu itu kontribusi kepengetahuan bagi orang komputer, gitu. Makanya jurnal itu nanti dilihat juga, ini jurnalnya orang apa, bidang apa, gitu ya. Penerapan neural network untuk prediksi penyakit kanker payudara misalkan. Oh, ini sederhana juga masuk ke jurnal kesehatan, oke. Tapi kalau masuk ke komputer akan rumit karena nggak ada kontribusi kepengetahuannya gitu ya. Bentuknya seperti apa kontribusinya? Merevisi loh, lihat nih istilahnya. Merevisi teori, metode, fakta, dan aplikasi kalau bahasanya Bayesian gitu ya. Jadi bentuk contribution to knowledge itu kita merevise sesuatu. Information gain yang tadinya dipakai untuk distribusi logaritmik, terus kemudian ternyata bisa saya pakai untuk split kriteria. Nih, jadi merevisi pengaplikasian sebuah teori juga oke. Gitu ya. Saya nggak merevisi teorinya sebenarnya, tapi merevisi pengaplikasian. Tadinya dipakai orang lain untuk A, nggak pernah dipakai untuk split kriteria, saya pakai untuk split kriteria, it's okay. Gitu ya. Atau saya tambahin konstanta. Makanya kontribusi kepengetahuan itu digambarkan Dawson, bidang kita tadinya kecil, Lutfizadeh ketika ngomong logika fuzzy di tahun 1964, kecil banget, sekecil ini gitu ya. Orang sampai nggak ngeh dan bahkan dia nggak diaksep oleh banyak peneliti di era itu. 4 tahun kemudian baru nembus IEEE Transaction on Man and Cybernetics gitu ya. Setelah ditolak di sana-sini, di-reject, akhirnya dibawa ke Jepang, masuk ke industri, muncul fuzzy logic itu di fuzzy controller AC, dan seterusnya, baru kemudian bisa nembus jurnal gitu ya, perjuangannya si Lutfizadeh gitu. Tahun 1970-80 berkembang, ada orang yang namanya Sugino, tak tambahin di sisi ini dong, penghitungan fuzzy inference-nya kayaknya kurang bagus nih gitu ya. Oh, Sukamoto nambahin sedikit di bawah gitu ya. Nih, fuzzifikasinya kurang smooth kayaknya dan seterusnya. Nih, Mamdani juga nambah. Ya, yang kita lakukan nggak bisa seperti mereka ya, kita tinggal terusin aja. Metode Mamdaninya sudah bagus tapi punya masalah di sini, saya sedikit revisi. Gitu. Ini yang tadi saya ceritakan gitu ya. Ketika Bremen pertama kali cerita tentang CART pakai Gini Index, nanti Bapak Ibu sekalian kalau pakai tools kayak RapidMiner atau NIME kita bisa milih decision tree-nya mau pakai apa? Gini Index, Information Gain, atau Gain Ratio. Itu kayak bercerita state of the art decision tree. Bremen, dia buat CART, itu pakai Gini Index. Gitu ya. Terus kemudian Queenline buat ID tree, itu pakai Information Gain untuk split kriteria. Queenline itu pakai Gain Ratio. Jadi Queenline itu Information Gain tahun 86, 7 tahun kemudian dia ngoper-ngoper lagi gitu ya, pakai Gain Ratio gitu ya. Apakah selesai? Belum. Ablan kemudian muncul, dia improve Information Gain pakai imprecise probability, namanya imprecise Information Gain. Ablan punya murid namanya Mantas, dia merevisi tidak dari Information Gain tapi dari Gain Ratio, makanya dikasih nama imprecise Information Gain Ratio. IIGR. Apakah selesai? Belum. Ablan membuat adaptatif Cradle C4.5 muncul di paper tahun 2018, Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa lihat kayak gitu, itu namanya kontribusi ke pengetahuan. Ini yang kemarin saya ceritakan ke Bapak Ibu sekalian. Penelitian bisa dasar dan terapan gitu ya. Yang nembus jurnal itu bukan terapan biasanya, tapi dasar atau
pilar gitu ya. Dasar itu tadi saya ceritakan ke Bapak Ibu sekalian gitu ya. Teori gen itu sudah dibuat oleh Kullback sama Leibler di tahun 1951 gitu ya. Dipakai oleh dia gitu. Terus kemudian ketika Quinlan berpikir bahwa aku pengen split kriteria, saya mau pakai apa yang ditulis oleh Kullback sama Leibler ini, tapi bukan untuk urusan matematika murni, tapi untuk memecah node pada decision tree gitu ya. Akhirnya jadilah information gain dulu, terus kemudian gain ratio yang nembus jurnal internasional rata-rata yang di pilar atau di dasar ini gitu ya. Kalau terapan, kalau buat kayak gini aja, ya ini nggak bisa gitu ya. Nggak kalau dipertanyakan pasti dipertanyakan di mana kontribusi ke pengetahuannya seperti itu pasti gitu ya. Penerapan C4.5 untuk prediksi kelulusan mahasiswa pada STIMI KBC misalkan gitu ya, nggak ada kontribusinya. Riset yang bagus itu kalau nanti dia bisa meruntuhkan banyak paper-paper itu. Nah, itu riset itu akan semakin bagus. Loh, gimana caranya? Quinlan sudah buat 1993. Tiba-tiba datang satu orang namanya Mantas di 2013. Gain rasionya saya tambahi imprecise probability nih, gitu ya. Nih, imprecise probability-nya apakah karyanya si Mantas? Enggak. Imprecise probability itu punyanya si Welle 1996 dia tulis, gitu ya. Imprecise probability teorinya. Tapi dipakai untuk split kriteria oleh si Mantas di tahun 2013. Lahirlah Credal C4.5. Nanti kalau orang Indonesia, wah udah Credal C4.5 saya pakai untuk prediksi kelulusan mahasiswa gitu ya. No contribution to knowledge. Kalau yang dilakukan Mantas, Abelan, mereka pakai apa? Apakah tidak untuk prediksi kelulusan? Enggak, mereka tarik 50 dataset dari UCI, itu cukup mewakili seluruh masalah yang ada di dunia. Nembus jurnalnya juga gampang, urusannya bisa lebih konsentrasi ke method improvement. Nah, makanya kalau kita lihat paper-paper, makanya tadi ada pertanyaan, gimana cara membuat teman-teman saya ini bisa paham bahwa riset itu nggak seperti yang dibayangkan. Riset itu bukan bikin use case diagram, bisa bikin minta mereka baca jurnal-jurnal Q1, Q2 gitu ya. Nanti akan paham, oh ternyata kayak gini toh, kok di jurnal nggak ada listing kode, nggak ada struktur table, nggak ada UML, nggak ada use case diagram, nggak ada screenshot, nggak ada gitu ya. Adanya kurva, grafik di belakang bahwa metode saya jauh lebih baik dari sisi akurasi, dari sisi presisi, dari sisi efisiensi, lebih cepat berapa detik bila dibandingkan dengan yang lain, seperti itu. Dan bentuknya improvement, Mantas mengimprove apa yang dilakukan oleh Bremen, Quinlan, dan seterusnya. Ocodec mengimprove apa yang dibuat oleh Gustav Karner. Use case point-nya Gustav Karner itu disimplifikasi oleh Ocodec gitu ya. Yang memperbaiki genetik algoritma, populasi yang sering hilang, itu nanti dia buatkan struktur data tersendiri yang dia bisa nahan, dia bisa nyimpen, makanya disebut guided and local search strategy gitu. Ini yang bisa nembus jurnal-jurnal internasional gitu. Bedanya akademisi sama teknopreneur itu apa toh gitu ya. Kalau teknopreneur itu seperti dulu saya ceritakan juga Bapak sekalian, saya pebisnis pemula nih, saya dikasih 3 meja. 3 meja ini gratis dikasihnya. Apa yang saya lakukan? 3 meja gratis, saya dapat, saya jual. 1 mejanya 100.000, saya jual 300.000 berarti. Nih, itu cara berpikir teknopreneur atau pebisnis pemula. Kalau pebisnis yang lebih advance, dia nggak kayak gitu. Apa yang dilakukan gitu ya. Jadi nggak jual produk aja. Jadi saya terima gratis, saya jual gitu dong, enggak. Beri nilai tambah pada produk. Gimana caranya? Saya bersihin, saya cat ulang, saya rapikan semuanya, terus kemudian saya kasih iklan gitu ya. Saya kasih nilai tambah di produknya itu gitu ya. Tadinya 100.000, saya beri nilai tambah, jadinya satunya laku 500.000 misalkan gitu ya. Jadi saya dapat 1,5 juta, tadinya saya dapat cuma 300.000 gitu ya. Apakah teknopreneur itu sampai di sini? Enggak. Nanti ada teknopreneur yang canggih. Apa yang dilakukan? 3 meja ini saya jadikan aset, saya jual services. Contoh, saya buat bimbel, gitu ya. Saya buat bimbel dengan 3 meja ini bisa nampung 20 orang. Satu orangnya per bulan saya minta bayar 1 juta, gitu ya. Trainingnya seminggu 2 kali, misalkan bimbelnya seminggu 2 kali, gitu ya. Ada 20 orang, berarti saya dapat 20 juta. Loh, lihat Bapak Ustaz. Jadikan aset, jual as services, gitu ya. Bukan hanya nambahin nilai tambah produk, enggak, tapi saya jadikan aset. Pebisnis beraneka ragam caranya. Tapi kalau akademisi, saya terima gratis nih 3. Apa yang saya lakukan? Oh, saya bikin Pak, oh saya jual Pak, saya bikin sistemnya. Itu cara pandang kita, cara pandang pebisnis gitu ya. Tapi kalau akademisi, 3 meja ini saya preteli. Loh, saya pelajari, saya preteli.
Kenapa meja indah ini disebut meja indah? Kakinya dibuat dari apa? Di atasnya dibuat dari apa? Kenapa meja kuat ini sih? Apa yang membuat dia kuat? Kayunya pakai apa? Meja luas, kenapa kok bisa luas kayak gini? Gimana caranya dia bisa nahan semua meja yang papan yang di atasnya? Saya preteli komponennya, saya pelajari satu persatu. Tugas saya menciptakan satu meja baru yang berbeda dengan 3 meja itu, gitu ya. Meja kuat dan indah, misalkan seperti itu, gitu ya. Meja kuat dan indah, meja kuatnya saya ambil bahannya dari meja kuat, tapi saya buat supaya indah, misalkan kayak gitu nih. Buat meja yang berbeda dengan 3 meja yang ada. Itulah tugasnya akademisi. Perbedaan yang kita buat itu namanya contribution to knowledge, gitu. Nah, makanya penelitian yang berkualitas tinggi yang kayak gimana? Topik skalanya kecil, fokus dalam membawa pengaruh yang besar ke bidang penelitian kita, gitu ya. Makanya untuk ilustrasi biasanya saya berikan yang punyanya Mait, ini sudah pernah kita diskusikan gitu ya. SD kita belajar semua pelajaran gitu ya, dari matematika, terus kemudian kita belajar semua lah, bahasa Indonesia kita belajar semua gitu ya. SMP masih belajar semua gitu ya. SMA kita mulai dikategorisasi IPA sama IPS gitu ya. Yang IPA dia nggak banyak belajar tentang geologi, misalkan geografi, dia nggak banyak belajar tentang itu. Tapi di satu sisi, yang IPS, dia nggak banyak belajar tentang fisika, biologi, seperti itu. Dia sudah mulai ini. Nanti kuliah, masuk prodi, gitu ya, prodinya spesifik. Ngambil skripsi, skripsinya juga lebih spesifik lagi, gitu ya. Sampai kemudian ngambil PhD kita misalkan, gitu ya, itu sudah mentok semua hal sudah kita ketahui. Orang-orang sudah pakai cara apa, saya sudah tahu gitu ya. Nah, terus kenapa nggak lulus-lulus? Semester 1, 2, 3, semester 6, semester 7 nggak lulus-lulus PhD-nya. Karena saya sudah tahu semua state of the art-nya, tapi saya belum punya ide gitu ya. Sampai suatu malam ada ide gitu ya, yang berbeda dengan yang lain. Nah, jerawat ini namanya PhD gitu kan. Contribution to knowledge kita meskipun kecil gitu ya. Jadi kecil dalam fokus dan ini akan menyakitkan. Menyakitkan maksudnya gimana? Mantas menyakitkan bagi Quinlan karena apa yang dia lakukan dulu itu sirna karena semua orang sekarang pakai punyanya Mantas kan gitu ya, nggak perlu lagi pakai punyanya si Quinlan. Nih, makanya kalau kita lihat dari jauh PSD itu kecil lah gitu ya, nggak gitu-gitu amat. Nih, ini sedikit introspeksi diri untuk kita semua yang sudah sekolah sampai S3. S3 itu di bidang kita. S3 saya di bidang software engineering, misalkan khususnya software defect prediction. Kalau saya diajak diskusi tentang misalkan sistem perpolitikan di Indonesia, itu bukan PhD saya sebenarnya gitu ya. PhD-nya ditinggal di rumah aja. Gitu kan, jangan dibawa-bawa. Makanya PhD gelar, jangan masukkan gelar kita ke KTP kita misalkan gitu ya. Karena apa? KTP kita itu nggak ada kolom gelar sebenarnya gitu ya. Ini juga kemarin sudah saya sampaikan, bangun software bukan tujuan utama penelitian gitu ya. Tadi Pak siapa yang terakhir tanya, oh riset saya tentang software testing, that is good research gitu kan. Apakah kita kemudian bikin software? Enggak, softwarenya untuk testbed hasil, untuk testbed menguji ide kita gitu ya. Saya punya ide, similaritasnya saya ukur nih gitu ya. Similaritasnya saya ukur pakai Euclidean distance saya pakai, saya ukur terus kemudian nah, apakah boleh saya misalkan nggak pakai software gitu ya. Saya dihitung aja semuanya. Cuman ada beberapa eksperimen yang harus lebih nyaman pakai kode gitu kan. Makanya kalau kita lihat di jurnal-jurnal internasional, Scopus Index, WOS, itu nggak ada listing code, UML, screenshot software, struktur table, nggak ada gitu ya. Nih, kecuali risetnya tentang perbaikan paradigma pemrograman. Saya membuat baru nih, sudah ada procedural, object oriented, saya membuat aspek oriented sudah ada, saya membuat improvement dari aspek oriented programming. Nah, mungkin ada contoh atau ada eksperimen bentuknya kode di sana. Jadi ketika pada penelitian kita mengusulkan perbaikan suatu algoritma, image processing misalkan, face recognition, pengenalan wajah yang akurat dan efisien, formula saya buat gitu ya, lebih enak kalau saya pakai kode, saya eksperimen, bisa saya tinggal. Gitu. Sama data mining, saya mengimprove decision tree yang dibuat oleh Mantas misalkan gitu ya, boleh nggak saya pakai Excel? Jangankan Excel, pakai kalkulator atau bahkan pakai Sempoa juga boleh kalau mau ngitung formula kita. Cuman menyakitkan kan gitu ya, apalagi kalau dia ada beberapa iterasi. Saya pakai tenfold cross validasi decision tree-nya, waduh setengah mati itu kalau kita hitung manual. Lebih enak bikin kodenya,
nanti dia lakukan otomatis ke kita, tenfold cross-nya diambil secara otomatis oleh dia. Gitu kan? Ini sebenarnya bangun sistem itu untuk testbed pengukuran dari ide kita. Yang penting bukan kodenya itu, tapi yang penting ide kita, originalitasnya ada atau enggak, kita evaluasi pakai kode lebih mudah. Bahkan penelitian bidang software engineering tidak selalu ujungnya bikin aplikasi. Gitu. Kalau kita lihat software engineering body of knowledge itu ada kategorikal, gitu ya. Bidang-bidang ilmu atau sub bidang ilmu dari software engineering itu apa aja toh? Oh, requirement engineering, terus software requirement di sini. Software design gitu ya. Terus kemudian software construction, terus kemudian software testing, terus kemudian software maintenance, loh, configuration quality. Makanya tadi Bapak terakhir tadi yang tanya, yang lagi PhD di Jepang, apakah good research karena ngambil topik tentang software testing. Tuh lihat di situ nih, blognya di situ, gitu ya, di sini. Apakah wujud akhirnya profesornya minta supaya dia bangun software? Waduh, enggak ngapain gitu ya, bukan itu. Jadi software engineering itu bukan bidang ilmu yang risetnya ujungnya harus bikin produk software gitu ya, bukan. Tapi risetnya tentang perbaikan metodologi pengembangan software di seluruh aspek pengembangan software itu. Bisa urusan requirement gathering-nya, bisa urusan testing, prediksi dari bug, menghitung cost, menghitung effort. Oke, nah sekarang Bapak Ibu sekalian akan saya bawa diskusi ke tahapan. Kemarin kita sudah diskusi, Bapak Ibu sekalian, tahapan penelitian yang relatif lebih nyaman kalau kita pengen ambil, itu pertama, tentukan bidangnya dulu. Saya di Jepang masuk lab, semester 7 saya masuk lab, semester 7 S1, masuk lab, labnya namanya Knowledge Based Software Engineering gitu ya. Lab di saya itu software engineering yang menggunakan machine learning, makanya disebutnya Knowledge Based Software Engineering. Nah, jadi lab saya itu core-nya di software engineering gitu kan. Jadi sejak semester 7 itu memang penelitian saya, bidang saya di software engineering. Software engineering itu bidang, bukan topik. Nama lab, nama jurnal itu biasanya nama bidang. Cuman kalau di Indonesia itu kok banyak jurnal yang namanya jurnal ilmu komputer gitu misalkan ya, itu terlalu luas ya untuk audiensnya supaya bisa nampung banyak gitu ya, karena di Indonesia kebanyakan jurnal. Nggak ngerti kenapa, tapi kayaknya salah paham persyaratan penilaian universitas, harusnya penilaiannya itu jumlah publikasi paper gitu ya, disangkanya jumlah jurnal yang dibuat gitu ya, padahal yang dimaksud jumlah publikasi paper sebenarnya gitu kan. Akhirnya setiap prodi berlomba-lomba bikin jurnal yang di mana itu nggak ada yang mau nulis di sana. Ngapain kita nulis nulis paper di jurnal itu, mending nembus yang lebih bagus kan gitu ya. Nih. Jadi tentukan bidangnya dulu, kemudian tentukan topik, baru tentukan masalah penelitian. Baru setelah itu saya rangkumkan orang-orang pakai metode apa aja untuk menyelesaikan masalah saya. Jadi bab 2 itu nanti isinya state of the art methods, itu bukan hanya penelitian-penelitian yang dekat dengan penelitian saya, bukan penelitian-penelitian yang melakukan atau memecahkan masalah yang sama dengan masalah saya. Itu dia, state of the art methods itu kayak gitu. Penelitian terkait dengan saya yang memecahkan masalah yang sama dengan penelitian saya. Itu yang saya ambil. Bukan karena nyenggol topiknya saya ambil, enggak gitu ya. Nih, metode-metode yang ada kayak gitu. Dan 4 ini, state of the art methods ini, nanti yang saya bandingkan ketika saya masuk ke bab 4 atau masuk ke eksperimen saya untuk bisa memvalidasi bahwa punya saya bagus, gimana caranya? Saya bandingkan dengan state of the art yang saya tulis di bab 2 ini. Ide saya ada di tahap kelima, penentuan metode yang diusulkan, terus kemudian saya evaluasi, saya publikasi. Publikasi dalam bentuk paper di jurnal atau tesis dan disertasi. Gitu ya. Ini saya tulis juga di blog saya, Bapak-Ibu sekalian, dan sebenarnya nggak murni tulisan saya, cuman saya kembangkan. Jadi tadinya yang nulis tentang ini Prof. Bohman gitu ya. Bohman dia nulis tentang how to do good research. Cuman nggak spesifik, tapi saya buat spesifik. Cuman saya tetap citasi yang dibuat oleh Bohman karena apa? Idenya sama, tentukan bidang, tentukan topik, dan seterusnya. Yang pertama, Bapak sekalian, kalau kita lihat. Di sini ada bingkai dari tahapan ini, namanya literatur review. Nih, maknanya apa toh? Apapun tahapan penelitian kita, modal kita, itu adalah literatur review. Saya tentukan bidang dari mana? Karena saya membaca. Saya menentukan topik dari mana? Saya baca literatur. Saya menentukan masalah dari mana? Baca paper technical bahkan gitu ya. Saya berhasil merangkumkan metode itu dari mana? Karena saya baca paper. Loh, lihat. Jadi bingkai dari tahapan penelitian kita itu literatur, review, baca, dan baca, gitu kan? Nih. Jadi selalu dilakukan di setiap tahapan. Literatur review nanti bertahap. Riset saya tentang neural network. Saya tak baca-baca dulu deh tentang neural network. Kalau gitu saya baca paper. Salah, baca textbooks, gitu kan?
memperdalam tentang bidang yang kita teliti, itu masuknya kita ke textbook dulu, bukan ke paper. Tapi kalau kita sudah mulai, saya pengen mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilakukan orang, yang melakukan memecahkan masalah yang sama dengan yang punya saya misalkan gitu ya, atau dekat dengan yang saya lakukan, cari paper. Saya pengen tahu spesifik state of the art-nya gitu ya, memecahkan benar-benar masalah yang sama dengan yang punya saya. Nggak hanya dekat, tapi memecahkan masalah yang sama. Paper juga kita baca. Saya pengen mencari dan memperjelas masalah, termasuk memvalidasi bahwa masalah yang saya angkat ini adalah masalah jamak loh dalam dunia bidang saya. Paper lagi kita baca, gitu kan. Nih, jadi makanya kalau lihat di paper-paper nanti Bapak Ibu sekalian di daftar referensi itu 20 daftar referensi, itu textbook-nya paling 1-2 aja gitu ya. Tapi 19 yang lain itu pasti paper. Konsepnya, saya mereview literatur untuk apa? Loh, lihat. Critical and in-depth evaluation of previous research. Makanya literatur review itu bukan seperti skripsi yang kita ajarkan gitu ya selama ini yang diajarkan di Indonesia, bahwa kalau di Indonesia itu saya juga datang pertama kali ke Indonesia kaget Bapak sekalian, karena apa? Lihat bab 2-nya mahasiswa kita menyedihkan ya. Karena penelitiannya sendiri judulnya sudah salah kan gitu ya. Membangun sistem informasi rumah sakit berbasis PHP dan MySQL. Apa yang kita masukkan ke bab 2? PHP adalah, MySQL adalah, gitu kan? Itu enggak critical and in-depth evaluation of previous research, enggak. Akhirnya apa yang terjadi di bab 2 itu contekan dari buku, contekan dari Wikipedia gitu tok isinya. PR kita bersama dan itu masih ada sampai sekarang Bapak sekalian, dan memperbaikannya susah karena apa? Turun-temurun. Makanya saya bahas kemarin mitos penelitian. Sinopsis dari riset kita boleh kita masukkan ke dalam literatur review kita gitu ya. Nih. Terus kemudian yang paling penting yaitu state of the art research, state of the art methods, state of the art dataset, state of the art methods, state of the art framework, state of the art metode terkini yang ada yang memecahkan masalah yang saya pecah. Ini kemarin kita sudah diskusi. Literatur review itu metodenya apa? Ada yang tradisional. Saya ambil aja apa adanya, terus kemudian saya tulis tradisional. Tapi orang semakin enggan ke sini karena biasnya semakin tinggi. Makanya kemudian dipakailah gaya metode yang dipakai teman-teman di dunia kedokteran dan farmasi, Bapak Ibu sekalian. Namanya systematic literatur review. Paper mana yang layak itu sistematis loh. Pertama, desain dulu inclusion sama exclusion-nya, desain dulu peacock-nya, gitu kan. RQ, apa yang pengen kita pahami itu RQ-nya, research question-nya. Terus kemudian mulai di sana pilih pakai inclusion sama exclusion. Dari berapa ribu paper saya tarik, saya bersihkan, dan seterusnya. Sistematis caranya, sistematis literatur review atau systematic review namanya. Ini sudah kita bahas. Kalau kita pengen membuat scope, membuat cluster, mirip dua, pakai SLR juga, tapi bentuknya nanti clustering, gitu ya, bentuknya cluster, bentuknya mapping, bentuknya penggambaran klasifikasi dari suatu bidang, itu namanya systematic mapping study. Tertiary study itu SLR dari SLR. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau nggak capek Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Satu bidang software engineering misalkan, SLR itu kan topik, tapi tertiary study itu bidang. Lah kalau saya pengen tahu topik-topik apa yang lagi ngetren di bidang software engineering, ya saya baca aja tertiary study di bidang software engineering, gitu aja kan. Tertiary study itu SLR dari SLR. Saya buat SLR dari SLR yang sudah dibuat orang, gitu. Saya buatkan SLR-nya, gitu. Itu namanya tertiary study. Jadi sekarang rame dipakai di dunia komputer, gitu ya. Kalau ke mahasiswa saya mulai saya wajibkan di tahun 2015. Saya berikan contoh dulu, Bapak Ibu sekalian, saya buat SLR, saya publish, kemudian mahasiswa saya tugaskan untuk mengikuti gaya saya, gitu ya, bab 2-nya, dipakai untuk bab 2-nya literatur review. Jadi SLR itu saya gunakan, saya wajibkan ke mahasiswa bimbingan saya untuk bab 2 gitu ya. Jumlah literatur yang harus dibaca gitu ya. Ini pertanyaan ini saya tulis karena banyak pertanyaan ke saya. Pak, saya baca paper makin lama makin pusing ya, Pak ya. Apa benar ya kayak gini ya gitu ya. Nih. Saya tanya, papermu udah baca paper berapa, Mas? Saya baca banyak loh, Pak. Saya udah baca 10 paper. Programmu apa? Saya S2, Pak. Nah, lihat nih Bapak sekalian. Sarjana komputer yang baik skripsinya dikerjakan setelah dia membaca 20 sampai 70 paper. Ini bukan hukum. Bukan hipotesis, bukan conjectures gitu ya. Ini levelnya ada GIUM lah gitu ya, kesepakatan bareng fatsun dunia akademik. S2 itu 70 sampai 200. S3 200 sampai 700 paper. Karena apa? Pada saat saya nyusun SLR itu Bapak Ibu sekalian,
Itu saya ngumpulkan 2.000 paper loh Bapak sekalian, saya ngumpulkan 2.000 paper, saya ekstrak pakai inclusion-exclusion sampai kemudian jadi 130. Nah, jadi sebenarnya saya baca papernya juga udah banyak gitu. Pertanyaannya, kepala jadi pusing, semakin banyak baca paper semakin pusing. Kepala jadi pusing bukan karena kita banyak membaca, tapi karena yang kita baca belum banyak. S2 baru baca 10 paper, merasa pusing karena dia belum menemukan benang merah. Nanti kalau sudah mulai dia membaca 70 paper, di topiknya, oh alah, ini namanya orang-orangnya ya ini aja. Software defect prediction itu, kalau nggak Lessman, ya si Song, kalau nggak Song, Shepard, Martin Shepard. Orang-orangnya itu aja gitu. Jadi dia sudah ngerti gaya bahasanya, 70-200 paper nggak pusing lagi dia gitu ya. Tapi kalau baru baca 10 paper ya pusing gitu kan. Karena apa? Masih kesana kesini, masih nggak kenal siapa tokoh-tokohnya gitu kan. Jadi pusing itu bukan karena makin banyak baca, bukan, tapi karena yang kita baca belum banyak gitu. Nanti hitung aja ketika sudah kita masukkan ke Mendeley, nanti di sana kelihatan. Untuk mudah pakai tools, Bapak sekalian. Ya. Nah, kalau kita nggak pengen repot, mulai buat pilih literatur gitu ya. Usahakan prioritaskan paper dari jurnal dan yang terindeks Scopus atau Web of Science. Itu dulu kita ambil gitu ya. Buang dulu yang conference, buang dulu yang lain. Ambil dulu paper jurnal, Scopus Index, atau WOS Index gitu ya. Itu kita ambil dulu aja. Khususnya untuk peneliti-peneliti di era awal gitu ya. Saya sudah milih topik Pak, oke. Terus saya searching. Kok munculnya di Science Direct cuma 2 ya Pak ya? Itu pun bukan di judul, lupakan, itu bukan topik gitu kan. Makanya kalau ngikutin cara saya Bapak sekalian, tentukan bidang dari searching, tentukan topik juga dari searching. Nanti setelah ini kita belajar gitu ya. Bukan topik saya dapat dari langit, dapat dari keluarga saya, dapat dari orang yang ngomong, topik ini keren loh gitu ya. Bahkan kalau mau jujur, bukan juga dari supervisor kita, karena kadang supervisor kita pengen nguji kita, kamu coba deh ini, ketika ngelihat kita nggak ada ide, udah dia ini, udah kamu ini aja deh. Padahal dia juga karena pengen tahu, nah ini yang agak bahaya, bikin kita lama nanti risetnya gitu ya. Dulu kan paper dari jurnal, Q1, Q2 gitu ya, paper dari book chapter, ini levelnya sama dengan jurnal, Bapak-Ibu sekalian, khususnya untuk Springer dia punya lecture notes on computer science, itu book chapter bentuknya gitu ya. Ini samalah 1 dan 2 itu. Nah, paper dari conference level berikutnya. Usahakan untuk era-era awal menemukan masalah penelitian, lupakan dulu conference gitu ya. Karena apa? Banyak paper conference yang akhirnya penelitinya insaf karena dia nggak bisa nembus jurnal, kemudian dia ganti topik. Tapi masih tersisa di conference proceeding itu. Berikutnya tesis disertasi, laporan dari organisasi yang terpercaya, laporan dari WHO, laporan dari UNESCO, laporan Bank Indonesia, laporan dari macam-macam gitu ya. Yang terakhir buku teks gitu ya. Buku teks mungkin beberapa hal yang fundamental. Contoh, bahkan selevel Lessman, Menjes, kalau di bidang saya gitu, dia ngomong bahwa kenapa saya pakai tenfold cross validasi gitu ya, itu dari bukunya Witten ditulis. Witten ngomong bahwa tenfold cross validasi adalah cara yang paling fair untuk memvalidasi dan seterusnya, itu dipakai sama dia gitu ya. Cuman satu tapi. Jadi ini kemarin sudah saya ajarkan cara ngeceknya ya, nama jurnal yang dimasukkan, bukan nama artikelnya tapi nama jurnalnya. Nama jurnalnya dicek, nanti keluar Q berapa gitu kan. Sekarang Bapak sekalian, kita masuk ke bidang. Saya nentukan bidangnya dari mana? Ini yang orang Indonesia susah ini Bapak sekalian gitu ya. Karena apa? Dosen juga kadang nggak ngerti bidangnya apa. Ketika kuliah di luar negeri, gelagapan Bapak sekalian. Saya kok masuk ke image processing ya gitu ya. Tapi saya juga pernah sih riset image processing. Tapi kalau Senin saya ngajar image processing, Selasa saya ngajar database, Rabu saya ngajar software engineering loh. Jadi bidang saya apa? Kita nggak bisa nentukan Bapak sekalian. Kalau saya S1, cara menentukan bidangnya, cara menentukan lab, saya dulu gitu. Ingat kembali seluruh mata kuliah yang sudah kita terima, saya paling nyaman dengan yang mana. Bukan karena dosennya baik saya dikasih A, bukan. Menurut saya passion saya di sini gitu ya. Supaya memperkuat pilihan saya coba. Karena saya kadang nggak ngerti, software engineering itu membuat software, padahal bukan gitu kan. Saya literatur review dulu, saya baca paper-paper, penelitiannya kayak gini gitu ya. Penelitiannya ternyata kayak gini, berarti oke nih, pas nih. Secara umum bidang ilmu komputer itu Bapak Ibu sekalian dipilih berdasarkan mengolah data apa gitu ya. Image processing mengolah data image, computer vision mengolah data video, data mining mengolah data bentuknya teks tapi terstruktur gitu kan. Information retrieval atau text mining tidak terstruktur. Human computer interaction, urusan manusia dengan komputer dalam arti kayak UX gitu kan, user interface design gitu ya, UI UX itu urusannya
Human Computer Interaction. Dia bukan urusan software engineering. UX itu bukan urusan software engineering. Ini banyak yang salah sangka bahwa UX itu juga software engineering. Bukan. UX itu urusan Human Computer Interaction. Soft computing misalkan gitu ya. Tentukan berdasarkan passion. Peneliti yang baik tidak akan mengubah bidang penelitian yang diambil karena itu membentuk core kompetensi dan tracking publikasi ilmiah yang dilakukan. Gitu. Kenapa saya bisa jadi reviewer di banyak jurnal-jurnal Scopus Index, Bapak Ibu? Karena riset saya di software engineering, spesifik bertahun-tahun ini urusan saya berhubungan dengan software defect prediction atau software cost estimation 2 itu. Dulu saya banyak mensitasi Menzies, banyak mensitasi Lessman, banyak mensitasi Song, Kosgoftar, mereka jadi teman-teman saya gitu ya. Jadi banyak email yang masuk dari Menzies nih, 1-2 tahun terakhir ini yang dia ngomong bahwa saya sedang overload, tolong kirimkan paper ini ke Romi Satriwahono. Ada note dari nanti editor in chief-nya kirim ke saya bahwa Anda direkomendasikan oleh Menzies untuk mereview, katanya menurut dia bahwa yang paling tepat Anda dan yang publikasi paling banyak terakhir ini adalah Anda. Gitu misalkan seperti itu. Gitu ya. Jadi core kompetensi dan track publikasi kita tertangkapnya lewat kita mengambil bidang yang sama gitu ya, bertahun-tahun di penelitian kita gitu ya. Contoh nih, saya memilih bidang software engineering, gitu kan. Nah, kedua, saya tentukan topik, gimana caranya? Nanti di belakang saya ajari lagi spesifik, tapi ini gedenya dulu. Saya searching di Science Direct, Springer, IEEE Explore, apa yang saya searching? Research Trend Challenge Topic on nama bidangnya. Gitu. Nanti saya ketemu nih, research trend on software engineering, bla 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 gitu ya. Yang kedua, saya coba cari kalau ada tertiary study. Karena tertiary study itu SLR dari SLR, Bapak Ibu sekalian, padahal SLR itu satu topik, berarti satu bidang saya jadi ngerti topik apa saja yang ada di satu bidang itu, gitu kan. Ini paling simpelnya ya. Meskipun nggak semua disiplin ilmu atau bidang ilmu komputer nanti seindah ini, gitu ya. Satu SLR itu satu topik penelitian. Satu tertiary study atau SLR dari SLR itu satu bidang yang isinya banyak SLR. Berarti kalau saya pengen tahu dalam bidang ini topiknya apa aja, ya baca tertiary study, jalan paling simpel kan gitu ya. Setelah saya ngerti, gedenya, saya lanjutkan penentuan topik saya dengan menemukan survei paper yang spesifik. Jadi setelah tertiary study saya temukan, saya cari survei paper. Jadi tadinya saya cari tertiary study on software engineering, saya baca papernya Kitchen Ham yang ada di Information Software Technology. Ternyata bidang software engineering kayak gini ya, gitu ya. Saya dulu ngambil awalnya di requirement engineering, ternyata salah, datasetnya pusing kita, gitu ya. Nih, jadi kemudian saya coba cari yang sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan saya, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Dari paper-paper survei, saya tahu tren penelitian di bidang software engineering, gitu ya. Ada self-adaptive, ada software effort cost estimation, ada software defect prediction, ada software process improvement, ada service oriented architecture. SOA ini bukan SOA dalam bentuk SOA produk, bukan, tapi service based arsitektur sebenarnya gitu ya. Dari sini saya lihat saya paham tentang dunia machine learning dengan baik gitu ya, karena saya dulu di lab saya dibekali dengan itu, riset juga banyak ke sana. Tapi core bidang saya di software engineering, saya cari topik penelitian yang software engineering tapi juga nyinggung machine learning gitu ya. Jadi biar knowledge machine learning saya terpakai. Akhirnya saya pilih antara dua ini. Kalau nggak software defect, software process improvement. Saya baca paper lagi, software effort sama software defect ya. Software effort ternyata datasetnya nggak solid. Ocodec yang buat sama satu orang lagi dan itu waktu itu belum dia publish, Bapak Ibu, belum dia publish. Wah, ini terlalu ngeri gitu ya. Beda dengan software defect prediction yang datasetnya sudah established. Jadi ada Promise, ada NASA MDP. Akhirnya saya pilih yang 3 nih. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita harus pahami dulu topik saya dan harus paham juga datasetnya nanti ada atau enggak, bukan datasetnya dipikirkan belakangan, nanti pusing kita, gitu ya. Nah, saya ngambil topik software defect prediction. Dari sana, saya cari lagi masalah. Saya kejar seluruh paper-paper technical. Dari survei paper yang ditemukan, Tracy Hall ngomong di SLR-nya bahwa ada 78 paper, gitu ya. Ada 103 paper yang dianggap ini paper terbaik dalam bidang software defect prediction. Itu papernya saya ambil semua, gitu ya. Papernya saya ambil semua, saya baca pelan-pelan. Dari puluhan ratusan ribuan paper yang saya temukan, saya scanning, saya cari yang Scopus ISI Index, Q1, Q2 saja, 3 tahun terakhir, saya petakan masalah, nanti saya gunakan Mendeley untuk mempermudah pekerjaan saya pilih dari paper-paper itu 1 atau 2 masalah penelitian yang saya anggap menantang. Gitu. Atau bisa aja dari SLR saya buat, saya menemukan research gap, gitu kan. Nah, nanti dari sana kita kerjanya. Nah, terus kemudian mulai saya temukan masalah,
saya landasi siapa yang ngomong bahwa itu masalah gitu ya. Masalah kehidupan itu bukan masalah penelitian. Kita sering menyangka bahwa masalah kehidupan itu masalah penelitian, bukan. Penelitian itu dilakukan karena masalah penelitian. Di mana masalah penelitian itu muncul karena latar belakang masalah penelitian. Latar belakang masalah penelitian itu berangkatnya dari masalah kehidupan. Turunnya tajam antara masalah kehidupan dengan masalah penelitian. Contoh nih, Bapak-Ibu sekalian. Ini yang kemarin saya berikan contohnya juga. Nilai tukar uang adalah faktor penting dalam perekonomian suatu negara. Ini saya tulis karena objek penelitian saya tentang nilai tukar uang. Objek ya, objek data penelitian. Ini nanti opsional sifatnya gitu ya. Nilai tukar uang perlu diprediksi supaya kebijakan perekonomian bisa diambil dengan lebih akurat dan efisien. Mulai, nih latar belakang masalah penelitian, tapi bukan masalah penelitian, ini masih masalah kehidupan. Metode untuk prediksi nilai tukar saat ini digunakan, ada banyak loh, ada regresi linear, neural network, support vector machine, ini karena modelnya time series forecasting, gitu kan. Regresi linear sebenarnya sudah bagus loh, tapi punya kelemahan. Neural network sudah bagus juga, tapi punya kelemahan. SVM ini punya kelebihan, dia bisa mengatasi kelemahan yang B sama D tadi. Tapi dia juga punya kelemahan. Tapi dibandingkan dengan RL sama NN, dia relatifnya lebih baik karena bisa mengatasi masalah di keduanya. Masalah penelitian yang ada di atas ini apa kira-kira? Apakah masalah penelitiannya kebijakan perekonomian negara? Apakah masalah penelitiannya prediksi nilai tukar uang? Apakah masalah penelitiannya metode apa yang sebaiknya dipakai untuk prediksi nilai tukar? Bukan, bukan ini masalahnya, bukan ini. Masalahnya itu ternyata spesifik. Masalah penelitiannya. SVM itu sebenarnya bagus loh. Dia bisa memecahkan masalah yang ada di tempat lain. Makanya dia relatif paling baik. Tapi dia punya kelemahan loh. Inilah masalah penelitian. Nanti tujuannya menerapkan metode XYZ memecahkan masalah E pada super simpelnya kayak gitu. Kemacetan lalu lintas di kota besar semakin meningkat. Masalah kehidupan. Lihat, bukan masalah penelitian. Penyebab kemacetan adalah traffic light di persimpangan jalan. Masalah kehidupan. Ini masih masalah kehidupan. Traffic light yang ada adalah statis tetap waktunya, sehingga tidak dapat menyelesaikan kondisi kepadatan kendaraan di berbagai waktu. Perempatan Pancoran itu kalau jam biasa, it's okay. Tapi kalau pagi, karena load mobil dari bawah ke atas itu terlalu besar, sedangkan dari atas ke bawah itu sedikit, kalau di atas 3 menit, bawah 3 menit, kiri kanan 3 menit, macet akan terjadi. Nggak balance, kacau. Karena itu, kita harus buat traffic light-nya dinamis. Nih. Oh, ini berarti masalah penelitiannya bagaimana membuat cara traffic light dinamis. Enggak, itu sudah banyak yang melakukan juga. Metode untuk menentukan waktu yang tepat secara dinamis, ada AHP, ANP, misalkan ini hanya contoh aja misalnya. Fuzzy logic dan seterusnya. Oh, AHP punya kelebihan tapi punya kelemahan, ANP punya kelebihan tapi punya kelemahan. Saya pengen pakai fuzzy logic loh, karena dia bisa mengatasi keduanya, tapi dia punya kelemahan. Nah, lihat nih Bapak Islam. Dari narasi ini, masalah penelitiannya apa? Bagaimana mengatasi kemacetan lalu lintas? Bukan tugasnya polisi itu. Gitu ya. Bagaimana mendesain traffic light? Bukan, sudah banyak yang buat traffic light. Gitu ya. Metode apa yang sebaiknya dipakai untuk penentuan traffic light? Bukan, saya sudah tentukan metodenya pakai fuzzy logic. Gitu kan. Masalah penelitiannya adalah saya pengen mengatasi, mengimprove fuzzy logic tadi, gitu ya, supaya lebih akurat kayak dan seterusnya gitu. Lah terus nanti cara mengukurnya gimana? Simulasikan. Nggak harus saya buat alatnya traffic light terus kemudian saya pasang di pancoran. Waduh, prosesnya lama nanti bertahun-tahun kita nggak. Jadi masalahnya fuzzy logic punya kelebihan tapi punya kelemahan. Kelemahan itu mau saya pecahkan dengan yang warnanya hijau gitu ya. Kalau saya punya judul penerapan particle swarm optimization pemilihan parameter secara otomatis pada support vector mesin untuk prediksi produksi padi. Yang warna ungu itu opsional, nggak pakai objek data juga nggak apa-apa. Nanti pakai UCI dataset aja dipakai untuk nguji metode improvement yang kita lakukan. Lihat, warna ungu objek data opsional bisa data publik gitu ya. Orange, nih, topik metode yang akan kita perbaiki. Jadi SVM itu metode yang akan kita perbaiki. Merah, masalah penelitian pada SVM tadi. Gitu ya. Hijau, cara saya mengatasi masalah tadi. Biru, cara saya mengukur. Nggak harus muncul di judul. Tapi kalau mau muncul di judul juga nggak apa-apa. Gitu ya. Biru itu kayak gimana? Nah, ketika saya nyusun identifikasi masalah, gitu ya, saya sebut SVM itu keren loh, karena bisa mengatasi masalah bla 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 bla. Akan tetapi punya kelemahan di sulitnya pemilihan parameter yang sesuai mengakibatkan akurasi tidak stabil. Loh, akurasi itu cara saya mengukur nanti. Jadi tujuannya prediksi lebih akurat karena warna birunya akurasi di situ. Loh, lihat nanti. Pola yang sama, Bapak. Orange itu topik objek yang kita perbaiki, merah itu masalah penelitian, hijau itu cara saya mengatasi masalah, gitu kan. Terus kemudian biru itu cara saya ngukur. Merah itu masalah,
Orange itu metode yang saya perbaiki. Tahap keempat, saya rangkumkan metode yang ada, yang orang memecahkan. Jadi misalkan nih, satu aja saya ambil nih. K-means punya kelemahan sulitnya penentuan K yang paling optimal dan komputasi tidak efisien bila menangani data yang besar gitu ya. Jadi karena sulit menentukan nilai K, komputasi nggak efisien gitu ya. Cara ngukurnya efisiensi, berarti detik ini. Berarti waktu cara ngukurnya, bukan akurasi, bukan David Brodin Index, bukan DBI juga bukan. Ini karena setting masalahnya tidak efisien, makanya ngukurnya pasti cari orang-orang sudah pakai cara apa untuk memecahkan masalah ini gitu. Itu akan jadi state of the art saya. Nanti saya rangkumkan, metode terkininya saya rangkumkan. Oh, ini yang tadi saya sebut. Akademisi kalau dapat 3 meja dipreteli. 3 framework ini saya preteli satu persatu gitu ya. Si Menzies ini pakai apa toh gitu ya. Terus kemudian bahkan saya gambarkan sendiri, ini bukan gambarnya si Lesman, bukan gambarnya mereka di papernya enggak, tapi saya gambarkan sendiri gitu ya. Ini namanya state of the art methods. Nanti sampai di sana, sampai di sini apakah saya sudah lulus PhD belum? Apakah saya sudah punya kontribusi? Belum. Saya sudah tahu nih state of the art-nya, saya sudah tahu gitu kan. Saya jadi mentok di sini nih, mentok di sini. Nah, kemudian fase kelima, improve gitu ya. Saya tambahkan sesuatu nih. Kemudian kita menambahkan sesuatu, algoritma, koefisien, formula, konstanta dan seterusnya yang akhirnya ketika kita bandingkan dengan metode state of the art tadi, punya kita lebih baik. Lebih baik itu tergantung setting masalahnya. Kalau saya set di sana efisiensi, berarti punya saya lebih cepat. Kalau di set sana tidak akurat, berarti punya saya lebih akurat gitu ya. Penambahan itu yang akan jadi kontribusi ke pengetahuan. Dari perangkuman metode yang ada, literatur review, SLR yang kita lakukan, kita menemukan riset gap. Riset gap itu akan jadi kandidat masalah penelitian. Contoh, dari SLR yang saya buat, saya punya riset gap 2. Nanti riset gap 2 ini, saya temukan solusinya, saya mempropose metode. Ini mulai saya membuat jerawat yang tadi itu. Saya uji coba. Jadi satu masalah itu saya uji coba dengan 3 cara. Nih RQ itu uji coba saya, hipotesis saya gitu ya. Saya uji coba. Oh, ternyata ada yang improve kalau saya buat kayak gini nih gitu ya. Saya buat kayak gini improve dia. Twing, saya nemukan kontribusi ke pengetahuan, paper publikasi saya berhasil gitu ya. Saya evaluasi, punya saya tadi kalau saya hitung pakai Friedman test relatif lebih baik daripada punyanya Menzies, Song dan seterusnya gitu ya. Nih, publikasi gitu ya. Kenapa harus publikasi? Kalau kita nggak mempublikasikan penelitian kita sama aja penelitian itu belum selesai. Nah, ini dia Bapak Sekalian. Nah, sekarang Bapak Sekalian, tahapan tadi saya lakukan di software engineering gitu kan. Pertama tentukan bidang, 2 tentukan topik itu ya, karena target kita kan topik nih hari ini nih. Riset tren di bidang software engineering. Nah, tadi caranya saya ulang. Saya searching di Science Direct, saya searching di Springer, saya searching IEEE Explore dan Google Scholar, riset trend challenge topic on, terus kemudian untuk mempercepat pembelajaran untuk saya, temukan survei paper berbentuk tertiary study, SLR dari SLR, isinya merangkumkan satu bidang penelitian, gitu ya. Lanjutkan nanti dengan menemukan survei paper di topik yang saya angkat. Jadi ini saya nemukan dulu bidangnya, SLR di bidangnya, baru SLR di topiknya. Kita SLR di bidang itu namanya tertiary study. Nah, yang saya lakukan, Bapak-Ibu sekalian, lihat, saya datang ke Science Direct, jangan searching di depan, tapi saya klik advanced search. Saya klik, terus kemudian ini harus muncul di judul. Makanya saya masukkan ke title. Software engineering ini yang akan saya cari trennya. Title-nya software engineering, artikel types-nya review artikel. Jadi bukan riset artikel. Review artikel itu artikel survei, riset artikel technical paper itu. Ingat, paper itu ada 2, paper survei sama paper technical gitu ya. Technical paper itu riset artikel, paper survei itu review artikel. Nah, saya searching kayak gini, apa yang terjadi? Saya nemu, loh lihat nih Bapak-Ibu sekalian. Pertama, time pressure in software engineering, systematic review. Oh ini SLR, bukan SLR di bidang software engineering, bukan, tapi SLR spesifik. Mungkin ada topik di bidang software engineering, urusannya berhubungan dengan time pressure di pengembangan software gitu ya. Taking emotional pulse of software engineering, ini menarik juga, tapi bukan yang saya cari gitu kan. Nih, open source molecular modeling software, bukan yang saya cari. Kalau Bapak sekalian pengen aman, di sini batasi hanya yang computer science. Yang trend in bioteknologi buang. Ini jangan dicek. Ini aja yang cek yang komputer itu dicek aja. Di halaman berikutnya saya scroll lagi ke bawah karena nemu 40 paper ya. Hanya 40 paper loh, karena memang nggak banyak yang bikin. Reproducibility and credibility empirical software engineering, bukan yang saya cari. Taxonomy in software engineering. Nah, lihat Bapak. Mulai saya ketemu
Saya download. Downloadnya nggak bisa nih, harus bayar. Pakai Shadow Library kayak yang kemarin saya ajarkan ya, Bapak sekalian ya. Nih, nggak usah saya ajarkan lagi. Itu saya dapat. Terus kemudian saya cari lagi. Oh ada nih, Kitchenham, Systematic Literature Reviews in Software Engineering, Tertiary Study. Menarik ini Bapak sekalian. Pasti bahas tentang topik-topik apa aja yang di software engineering. Gitu ya. Cruises atau cruise itu bacanya nih. Research Synthesis in Software Engineering, Tertiary Study loh. Tertiary Study, loh lihat nih. Ketemu nih saya. Saya sudah ketemu paper-papernya. Dari situ saya download papernya, ke Springer saya juga. Kalau Springer dia nggak bisa ngeklik survei paper spesifik, jadi saya masukin ke title-nya, pasti ada review-nya gitu ya, review software engineering gitu ya. Nanti mulai ketemu juga di sana. Saya baca paper kayak gini tuh nggak harus semuanya. Saya kejar dulu apa RQ-nya. Kalau SLR kan ada RQ-nya. Saya cari aja ada nggak RQ yang sesuai dengan yang saya inginkan gitu ya. Subject matter are classified in software engineering taxonomy. Kayaknya menarik ini gitu ya. Software engineering taxonomy structure mulai menarik ini gitu ya. Nih. Taksonomi apa? Jadi software engineering itu dikategorisasi dengan cara kayak gimana gitulah intinya gitu ya. Oh ternyata dia patokannya tetap pakai software engineering body of knowledge, requirement, construction, design, management gitu ya. Nanti kalau kita tahu bahwa yang tadi saya inikan di depan, basis pola berpikir dia untuk taksonomi dia pakai software engineering body of knowledge. Berarti nanti trennya berarti akan ngikutin ini juga gitu ya. Saya juga tahu ternyata trending jurnal di bidang software engineering gitu ya, itu kelihatan di situ nih Bapak sekalian. IEEE Transaction Software Engineering ini memang paling keren ini gitu ya. Ini patokan saya. IST, IEEE Transaction Software Engineering gitu ya. SCM Computing Survey karena isinya SLR gitu ya, dan seterusnya. Nih nanti kita lihat. Mulai kelihatan Bapak Ibu sekalian, ternyata dia bagi paper-paper yang solution bentuknya, philosophical, ada evaluation, sudah divalidasi juga ada. Nih lihat, ternyata paper-paper software engineering yang sampai divalidasi itu nggak banyak gitu ya. Ini jadi PR nanti ditulis di catatannya dia gitu ya. Nih, jadi penelitian software engineering itu memang banyak yang kemudian sulit divalidasi gitu kan. Saya baca lagi yang Da Silva tadi. 6 years of systematic literature reviews in software engineering. Nih, updated tertiary study. Jadi tertiary sudah dibuat di update. Saya cari, dia bahas nih RQ2. RQ2 dia akan bahas what research topics are being addressed. Ini menarik ini. Terus kemudian dia searchingnya dari mana? Nanti ketahuan di sana. Paper-paper yang memuat itu seperti ini. Gitu ya. Saya tahu juga peneliti-peneliti yang leading di bidang software engineering. Lihat nih Bapak sekalian. Martin Shepard gitu ya. Ini Kitchenham. Terus kemudian mulai kelihatan topiknya. Nih, kecil mohon maaf nih Bapak sekalian. Ini lihat di sini nih. Topik-topiknya itu mulai kelihatan. Topik-topiknya itu mulai kelihatan. Human aspect knowledge management gitu ya, software project management, agile, software testing, requirement engineering, usability, SPI, software process improvement, UML, masih ada software testing gitu ya. Nah ini topik-topik yang ngetrend. Ini saya tangkap dulu, saya catat gitu ya. Saya catat. Terus kemudian Kitchenham saya baca. Kitchenham beautiful loh, lihat nih. Review topik, nih mulai kita lihat di bagian sini aja. Sayangnya mereka nggak memberikan saya statistik, nanti statistiknya bisa saya bikin sendiri sih. Karena tujuan mereka bukan nyari topik di bidang software engineering, bukan, tapi nyari SLR di bidang software engineering. Makanya saya paham kenapa bukan topik yang mereka keluarkan dalam bentuk statistik. Tapi dari sini mulai kelihatan, cost estimation gitu ya. Ini nanti kalau dilihat di sini. Requirement gathering masih, software arsitektur, cost estimation lagi, requirement engineering loh, topik-topiknya itu yang mulai bermunculan. Saya lihat si Kitchenham mulai membuat kategorikal. Jumlah papernya ada berapa gitu ya, yang berhubungan dengan software modeling, software design, validation, evolution, proses, quality dan seterusnya gitu ya. Zhang itu punya SLR, tertiary study juga, yang punya RQ, what SA topics, topik apa saja yang lagi dibahas. Loh, lihat di sini Bapak sekalian. Dan dia mulai lihat tahunnya. Beda dengan yang tadi, beda dengan punyanya Kitchenham, dia mulai ngelihat ini tahun ini masih trending atau enggak gitu ya. Dia catat global development, cost estimation, requirement engineering gitu ya, software product lines dan seterusnya. Dia keluarkan semua. Terus cruise, research synthesis in software engineering ini masih tertiary study ya. Saya mulai dapat lagi nih lebih spesifik topik-topik di bidang software engineering. Agile, aspect oriented, domain analysis dan seterusnya. Ini bermunculan gitu ya. Garosi menarik. Dia nulis paper citation and topics in software engineering, computer science review ya. Ini science direct juga.
Dan dia tulis juga peneliti-peneliti yang paling leading gitu ya, negara-negaranya mana, Amerika, China, UK, Jerman, Kanada, Italia, Jepang, dan seterusnya. Dan ada yang menarik, dia buat trending topik tentang paper-paper di bidang software engineering. Dia buat model mana yang utama, fontnya digedein. Loh, lihat Bapak Sekalian. Tahun 70, tahun 80 itu omongannya program bahasa, programming gitu ya. Tapi mulai tahun 1990 mengecil. Gitu kan, object oriented bermunculan. Nih, object oriented nih, kalau kita lihat. Specification, testing. Kita nggak pernah ngomongin testing nih di era awal bangun software dulu, bangun coding dulu. Nih, coding, 70-80. Tapi mulai 1990, mulai prosesnya mulai kita pahami, analisis dan desain gitu ya. Mulai nyusun sistem spek, karena software yang kita buat sudah semakin besar gitu ya. Tahun 2000, analisis, ini nanti selevel dengan bahwa UML sudah mulai jadi standar di dunia industri, gitu kan. Approach kita menerapkan siklus, analisis, desain, ini sudah kita bahas, jadilah metodologi atau model proses, waterfall, rapid application development, terus kemudian agile, ada scrum, ada ini bermunculan di sini, terus kemudian 2010 relatif masih dekat, mulai bermunculan model gitu kan, testing makin dibutuhkan nih kalau kita lihat nih ya, analisis gitu kan, pendekatan-pendekatan baru gitu kan, model ini model proses yang dari metodologi segala macam itu nih, mulai kelihatan bahwa kan tambah menarik. Garossi juga membuat topik apa yang bukan topik, words apa yang keluar gitu Bapak Sekalian, ini yang menarik nih. Jadi words apa saja yang keluar, dibuat 10 besar. Requirement engineering, ada requirement engineering elicitation, database, software effort estimation. Ini setelah era software defect kayaknya ini yang mulai nanti rame nih Bapak Sekalian. Design pattern, incoherent topic, ini ada model checking transformation gitu ya. Test generation, source code, automatic testing, rame, systematic review ya lah, gitu, tentang reviewnya sendiri gitu ya. Tertiary study saya baca, saya tangkap, saya catat. Oh, ini dia keyword-keyword yang bermunculan di bidang software engineering nih, topik-topiknya sudah mulai bermunculan. Dari sana, saya nggak selesai, saya cari SLR, jadi seluruh SLR-nya saya kumpulin sekarang. Seluruh SLR saya kumpulin di sini. Nah, saya kumpulin di sini, paper-papernya saya cemplungin di sini. Oh, software, self-adaptive software ini misalkan gitu ya. Ini saya cemplungin di sini, hanya ada 2 dia misalkan. SOA, dia punya berapa nih? Oh, ada ini. Terus kemudian software arsitektur nih. Terus kemudian software cost, terus kemudian software defect. Paper-papernya saya cemplungin sini. Seluruh SLR-nya saya cemplungin sini. Seluruh SLR-nya saya cemplungin ke situ. Terus kemudian, jadi setelah kita paham beberapa topik penelitian, dari tertiary study, langkah berikutnya saya kumpulkan seluruh SLR gitu ya. Nantinya saya akan konsentrasi ke SLR di topik saya. Jadi saya kumpulkan tadi, oh ternyata SLR-nya munculnya kayak gini loh, saya kategorisasi, Global Software Engineering, Requirement Engineering, inilah topik-topik yang lagi trending Mbak Usman, dalam 10 tahun terakhir ini. Karena apa? Saya cari survei paper, itu yang keluar ya tentang ini gitu ya. Nih. Nanti kalau ada yang kelewat saya di ini ya. Saya carinya dari Springer, Science Direct, sama IEEE Explore gitu ya. Saya cari kebanyakan hanya jurnal. Gitu. Hampir nggak ada yang conference. Setelah saya tahu, oh ternyata bidang-bidang di trending topik di bidang software engineering itu kayak gini, gitu ya. Terus saya mulai konsentrasi ke yang bidang saya. Oh, software defect prediction nih. Saya kumpulin lagi SLR-nya saya kumpulin. Contoh, requirement engineering, kalau saya pilih requirement engineering, saya cari paper yang di bidang requirement engineering. Nih, saya cari review artikel dulu. Ini saya belum nyari technical paper ya, saya masih review paper gitu ya, saya kumpulin. Software effort estimation, saya masih cari review artikelnya, bukan technical papernya gitu. Nanti ketemu saya tarik semuanya gitu ya. Jadi review papernya saya tarik. Itu yang kemudian terkumpul banyak SLR gitu ya. Pertanyaannya, ini yang pertanyaan sering beberapa kali kemarin dari materi saya 2 minggu lalu banyak sekali yang bertanya, Pak, topik saya tentang ini. Pertanyaan saya adalah, emang yakin Bu itu topik? Yakin itu topik atau bukan gitu ya? Ya saya yakin Pak, tapi saya nggak tahu ini benar-benar topik atau enggak. Loh, ada yang men-state atau enggak? Maksud saya itu kayak gini loh Pak Usman. Ini misalkan Tracy Hall nulis IEEE Transaction Software Engineering, ini yang legendary jurnal ini di bidang software engineering gitu ya, dia benar-benar state di sana. Fault prediction modeling is important area of research and the subject of many previous studies. The studies typically produce fault prediction bla bla bla. Dia memang ngeklaim gitu ya. Terus saya cari lagi Song menggunakan istilah
Bukan fault, tapi defect. Software defect prediction is trending topic in software engineering research field. Loh, nanti ada kayak gitu. Dan di sana, oh ini tuh topik, gitu kan. Ini benar-benar topik. Emang itu GSE itu topik ya, Pak ya? Di state GSE has become growing area of research. Ini topik memang, gitu Pak Usman. Jadi makanya saya sebut, Mas, jangan-jangan bukan topik, itu Joko atau Ahmad. Itu karena ini, Bos. Harus ada yang men-state bahwa itu topik. Masuk di survei atau dia di-state bahwa itu benar-benar topik. Pertanyaannya, kok saya yakin software effort itu sama dengan software cost? Saya yakin dari mana? Memang ada yang men-state. Terminologi software cost estimation is often used interchangeably with software effort estimation research community. Lo lihat nih. Dipakai dua-duanya bisa gitu ya. Software effort atau software cost gitu ya. Nanti software defect atau software fault. Nanti kalau kita searching berarti kita searching dua. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari paper-paper yang saya kumpulkan SLR itu, kemudian saya yang tertiary study langkah pertama tetap saya jadikan patokan, tapi nggak saya ambil. Kalau survei papernya nggak saya temukan ya mau gimana lagi gitu ya. Survei papernya saya temukan dan saya nyari dari jurnal. Saya hanya ketemu conference 1 atau 2 ya, nggak banyak lah. Boleh dikatakan nggak ada lah. Semuanya saya ambil dari jurnal dulu gitu ya. Plus jumlahnya. Hasil dari yang saya lakukan bahwa software engineering research trends itu boleh dikatakan topik yang paling ngetrend itu apa? Requirement engineering. Ini memang legendary Bapak. Makanya dulu ketika saya PhD pertama saya di Jepang, saya ngambil topik ini, gitu ya. Cuman PhD saya yang kedua di Malaysia, saya ngambil software defect prediction, gitu ya. Karena saya tahu, saya nembus Springer dulu ya ampun, setengah mati, Bapak, bertahun-tahun sampai akhirnya saya di-reject dengan menyakitkan, karena apa? Cara ngukurnya sulit, gitu ya. Meskipun ya tetap bisa nembus, tapi effortnya nggak segampang ketika saya datasetnya sudah ada, dan seterusnya, gitu ya. Requirement engineering, 13 paper. Software design 7. Ini yang warnanya merah satu cluster ya, Bapak sekalian ya. Itu dalam siklus kalau bahasanya software engineering body of knowledge, software engineering cycles itu. Requirement engineering, design, construction, testing nih. Testing dominan, makanya pilihan Pak siapa tadi yang di Jepang good riset topik karena ngambil software testing gitu ya. Software maintenance gitu ya. Ini juga lumayan. Cuman nggak serame software testing. SPI gitu ya. Software defect prediction rame banget. Software effort estimation trending sekarang Bapak Ibu sekalian gitu ya. Baik dalam citation maupun dalam wording tadi yang diambil itu rame banget. Self-adaptive software, mahasiswa saya ada yang melakukan juga beberapa agak ngos-ngosan. Ngukurnya gampang, tapi codingnya sulit. Nanti setelah ini saya jelaskan, self-adaptive software itu apa sih gitu ya. Service-oriented architecture, nggak banyak, ngukurnya sulit. Product line, gitu ya, ini juga agak rumit. Software architecture, manajemen aspek, gitu ya. Global software engineering, ini juga manajemen aspek, gitu sebenarnya. Jadi berhubungan dengan project management, itu GSE sama outsourcing. Systematic literature review banyak yang nulis tentang ini. Nah, ini topik-topik dari software engineering kira-kira seperti ini dan masing-masing itu apa toh? Ini saya masukkan ke slide terakhir saya Bapak kan. Global software engineering itu risetnya tentang metode teknik pengembangan pelayanan software dengan environment dan sumber daya tersebar di berbagai negara. Makanya disebut global software engineering. Requirement engineering mengimprove gitu metode teknik pengumpulan kebutuhan. Oh, ada dokumen analisis, ada prototyping gitu ya. Saya dulu buat skenario based prototyping, wah rumit dicampur-campur gitu karena apa? Pengen membuat kontribusi ke pengetahuan. Self adaptive software, software yang berkarakter autonomous bisa self healing. Jadi Bapak sekalian, server kita punya servernya saya buat cerdas, nanti self healing. Kalau ada apa-apa dia memperbaiki sendiri gitu ya. Kalau ada request dari klien itu bisa baca. Klien saya itu pakai handphone, Android-nya berapa, detect, dia akan kirimkan gambar sesuai kompresinya dengan handphonenya dia. Kayak gitu self-adaptive software. Ngukurnya gampang sebenarnya, tapi bangun sistemnya sulit. Software arsitektur, ini yang kita diskusi hari Minggu. Gitu ya. Contoh, arsitektur model view controller, atau saya mengimprove metodologinya TOGAF saya pakai untuk membangun enterprise arsitektur, itu masuknya ke software arsitektur. Service based arsitektur gitu ya. Metode teknik pengembangan pelayanan software sebagai sebuah software services serta proses delivery-nya ke pengguna. Construction itu bukan berarti saya coding buat sistem, enggak. Kita mengusulkan paradigma pemrograman yang baru gitu kan. Saya mengusulkan refactoring yang lebih mudah daripada yang dibuat oleh Martin Fowler. Saya pengen mencegah clone dari kode, clone detection. Saya pengen membuat code convention yang dia secara otomatis nih, automated code convention. Jadi nanti kalau programmernya nggak ngikuti code convention gitu ya, misalkan
buat kelas, camel case, dan seterusnya, code convention itu. Nanti diingatkan secara otomatis. Ngurangi bad smell, kata si Martin Fowler. Gitu. Software cost estimation itu menghitung effort cost. Kita kemarin sudah belajar, Bapak-Ibu sekalian, tentang use case point, function point. Nah, function point saya improve. Use case point saya improve, mahasiswa saya ada yang improve fuzzy use case point gitu ya. Atau kita pakai machine learning, software defect prediction, prediksi bug dari software, pendekatannya machine learning, datasetnya juga sudah ada. Pakai NASA MDP atau Promise. Software design tentang perancangan. Perancangan itu bukan hanya merancang tok, bukan. Saya ngimprove design pattern gitu ya. Saya buat model language kayak UML, saya improve UML. Saya mikirin forward reverse engineering, model driven development kayak gitu. Jadi kalau dilihat di sini, Bapak sekalian, nggak semua riset software engineering itu wujudnya produk software di akhirnya, gitu kan. Software outsourcing, gimana cara saya mengoutsourcing, offshoring, pengembangan software, termasuk strategi, parameter, pemilihan vendor, gitu ya. Makanya nanti outsourcing itu ada yang pakai AHP untuk milih vendor, ada yang pakai fuzzy logic. Software process improvement, ngukur maturity, siklusnya, metodologi apa yang saya pakai, apa sebaiknya agile, apa sebaiknya scrum, dan seterusnya. Software produk lain, software-software yang punya kesamaan itu saya kumpulin jadi satu. Nah, metode apa untuk mengklasifikasi sama pengembangannya? Gitu. Software testing, pengujian software dengan berbagai jenis pengujian. Apakah masuk di unit testing, integration, system testing, atau user acceptance. Gitu. Sama yang bahas literatur review terakhir tadi. Nah, ini Bapak sekalian kira-kira, jadi nanti setelah saya tentukan, nanti Bapak sekalian, nah pilih topik, jadi setelah saya tentukan seperti ini, saya akan milih software defect prediction. Itu saya kumpulkan yang software defect prediction, terus kemudian saya baca ini, katal, threshold, nih saya baca. Dia nulis tentang apa? Kenapa saya harus baca SLR ini? Karena dia mengumpulkan paper 2073 paper, dan dia saring sampai 208 paper. Jadi saya nggak perlu membuang-buang waktu saya, 2000 paper saya ambil, enggak. Saya cukup menikmati 208 paper yang sudah di threshold omongkan ini. Gitu ya. Dan nanti begitu saya publikasi, saya banyak mensitasi threshold ini. Efeknya Bapak-Ibu sekalian, murid-muridnya beberapa yang sedang ambil PhD kayak David Bowe segala macam diskusinya dengan saya. Akhirnya ini jadi sahabat-sahabat saya nih. Kemarin saya ditawari meniti karir di UK oleh si David Bowes juga ini gitu ya. Yang baru Martin Shepard nih Bapak sekalian nulis baru nih tahun 2020 nih, bagus nih. Systematic review of unsupervised learning technique. Nah, mulai sekarang kalau dulu mainnya supervised ada kelas, sekarang mulai unsupervised gitu kan. Tapi bukan Martin Shepard lagi gitu yang muridnya. Ini dia itu PhD programnya si Martin Shepard gitu kan. Jadi ini trending topiknya Bapak sekalian. Nah, kiat memilih topik penelitian. Pilih topik bukan karena pekerjaan kita sekarang Bapak sekalian. Ini banyak banget yang terjebak. Saya guru Pak, makanya data yang saya ambil data kampus. Nggak selamanya kita jadi guru. Misalkan S2 lulus, S3 kita jadi dosen, nggak jadi guru lagi gitu ya. Nggak harus penelitian kita tentang itu. Tapi karena apa? Topiknya menarik, passion kita ada, dan secara penelitian dapat kita lakukan. Nggak mission impossible gitu. Usahakan cari penelitian yang buat kita bisa konsentrasi penuh ke method improvement. Nggak harus pentang-panting nyari data tentang objek organisasinya, harus datang ke perusahaan, enggak. Gitu. Pilih topik yang dataset sudah tersedia secara publik. Nah, makanya sebelum masuk penelitian, itu harus clear semuanya, datasetnya memang ada, dan seterusnya. Makanya mahasiswa saya, kalau pengen teruskan S3, saya wajibkan bikin systematic literature review. Proposalnya itu pakai systematic literature review karena di sana sudah ada state of the art-nya gitu ya. Jadi kelihatan datasetnya apa nanti pada pakainya gitu. Pilih topik yang mudah secara pengukuran penelitian. Dan bila memungkinkan, pengukuran penelitiannya pakai komputer, bukan pakai orang. Penelitian requirement engineering yang saya lakukan dulu di PhD saya yang pertama di Saitama University, itu termasuk rumit gitu ya, requirement engineering. Rumit pengukuran penelitian, melibatkan manusia dan organisasi sebagai objek. Pilih topik sesuai kapasitas dan kapabilitas. Kita nggak mungkin melakukan penelitian tentang software process improvement apabila tidak punya organisasi sebagai testbed nanti untuk menerapkan metodologi yang kita kembangkan. Kita orang baru, newbie dalam dunia komunitas pengembangan software atau ISV, Independent Software Vendor juga nggak terkenal, tiba-tiba kita ngomong, saya punya gaya baru nih, yang lebih keren daripada Scrum, tolong terapkan. Nggak ada yang mau terapkan gitu kan. Nah, padahal kalau nggak ada yang mau terapkan, kita nggak bisa tarik datanya. Nah, itu rumit kayak gitu. Pilih topik yang memungkinkan kita lakukan dengan laptop kita. Ini sering saya sindir mahasiswa saya. Topiknya apa, Mas? Computer vision, Pak. Soalnya saya seneng video, saya pengen olah video. Laptopmu apa? Celeron, Pak. Yo mate toh, masuk neraka jahanam pula gitu ya. Wong itu pakai data teks, ngolah data teks, data mining yang
teks saja setengah mati, apalagi kalau harus ngolah data video. Kecuali kita dapat grand riset yang besar, memungkinkan pembelian infrastruktur. Penelitian global software engineering, software outsourcing, produk lain, relatif agak perlu biaya besar dan kompleks. Makanya lupakan dulu. Jadi nggak semuanya terus, wah saya menarik Pak, yang itu saya ambil. Enggak, sesuaikan kita mampu atau enggak. Ini Bapak Ibu sekalian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sejak hari pertama kita diskusi, saya sudah sampaikan bahwa banyak PR di Indonesia yang perlu kita perbaiki. Cuman ya itu, harus sabar, harus pelan-pelan. Environment kita kadang-kadang nggak mendukung gitu ya. Pasukan-pasukanku juga dimusuhi banyak orang. Tuh Mas Joko itu dimusuhi di kampusnya gitu ya. Belum Mas Adi di di UGM bahkan dia gitu ya. Ini bahasanya juga gayanya kayak gaya saya, jadi musuhnya jadi banyak gitu ya. Jadi cuman ini perjuangan kita supaya di Indonesia pada bisa terusin S3 dengan gampang, dengan cepat, lulusnya juga pemilihan topiknya benar gitu ya. Itu yang paling penting. Soalnya kadang kita milih topik itu membuat diri kita susah. Nah, saya nggak pengen. Saya pengen mahasiswaku milih topik dengan gampang, lulus S2 dalam 1,5 tahun kalau perlu, lulus S3 dalam 2,5 tahun aja gitu ya, bisa publikasi internasional, itu caranya seperti itu. Kalau kita punya mimpi-mimpi, oh saya pengen risetnya tentang nanti global software engineering, itu nanti pada saat kita selesai S3, kita punya lab sendiri di kampus misalkan, nah kita melakukan itu nggak ada masalah. Tapi ketika kita ada constraint waktu, S2 dan S3, itu sebaiknya pilih dengan lebih bijak. Topiknya, datasetnya publik ada, cara pengukurannya ada satu paper yang saya jadikan contekan atau acuan bahwa nanti cara mengukur saya seperti ini. Itu Bapak Ibu sekalian mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari Minggu. Untuk sementara saya tutup dulu diskusi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.